Kemarin di tahun 2021 bulan Oktober saya tuh udah sampai ngehubungin orang tua saya bilang saya capek. Itu orang tua saya langsung nelpon yang kayak nangis kenapa gitu. Karena memang saya nggak pernah cerita, nggak pernah sharing kalau saya capek sama semua ini, sama kewajiban yang saya harus tuntaskan gitu. Karena orang tua saya di rumah taunya ya anaknya sekolah, nanti lulus gitu. Berdarah-darahnya, sakit-sakitnya, nangis-nangisnya mereka nggak tahu. Sampai pada akhirnya saya harus ngomong nih sama orang tua saya. Saya minta didoain karena saya merasa itu capek banget, pengen nangis. Waktu itu bener-bener capek banget sih. Halo, nama saya Nitya Desanti, biasa dipanggil Nitya. Saya berusia 25 tahun. Terus saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ayah saya bekerja di pabrik kebun teh, sedangkan ibu saya guru SD. Sekarang saya disibukkan oleh aktivitas sebagai peneliti, terus juga membantu pekerjaan-pekerjaan di universitas, dan juga tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebenarnya kalau dibilang kenapa bisa cepat menyelesaikan studi, sekarang kok bisa doktor umur 25 tahun, karena sebenarnya awalnya itu berawal dari sebuah ketidaksengajaan di umur 5 tahun. Jadi dulu waktu saya umur 5 tahun, waktu masuk SD, itu saya masuk SD cuma karena teman-teman saya udah nggak ada gitu. Teman-teman saya udah masuk SD duluan, terus kayak saya nggak punya teman main nih, jadinya saya masuk SD di umur 5 tahun yang sebenarnya mungkin belum boleh ya kalau di tahun-tahun sekarang itu SD umur 7 tahun. Jadi saya masuk SD umur 5 tahun emang udah kecepatan. Ditambah lagi waktu SMP, bapak saya punya inisiatif untuk kayak masukin anak saya ke sekolah akselerasi deh gitu. Jadinya saya ngikut-ngikut aja. Sehingga waktu SMP itu masuk sekolah Aksel yang cuma 2 tahun, jadi semakin memangkas waktu studi. SMA saya reguler biasa, saya masuk kuliah S1 itu di umur 16 tahun. 16 tahun jadi saya sweet 17 itu di bangku kuliah semester 3. Jadi ya masih muda banget. Di saat teman-teman 17 itu tuh di SMA saya udah kuliah gitu. Waktu S1 sebenarnya saya lulusnya agak tepat waktu banget sih. Saya lulus 4,5 tahun, terus sempat kerja sebentar. Terus saya ambil beasiswa S2 dan S3. Nah, yang bikin cepat sebenarnya di sini. Saya lulus S1 umur 20 tahun, terus kerja sebentar, umur 21 saya S2. Cuman ternyata itu bisa diselesaikan dengan cepat, 1,5 tahun saya lulus S2 di umur 22 tahun. Lanjut lagi di S3 dan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Sehingga di umur 25 tahun udah lulus S3. Jadi sebenarnya itu nggak direncanakan juga, cuman itu ngalir aja dan waktunya pas gitu. Kenapa memilih kuliah di IPB? Sebenarnya dulu ketika saya SMA, saya memiliki referensi universitas yang sangat terbatas. Karena saya tinggal di kota kecil di Sragen, Jawa Tengah. Informasi yang sangat terbatas, yang saya tahu hanya universitas-universitas di dekat-dekat SMA saya saja. Seperti IPB, UI, ITB itu mungkin nggak ada di dalam pikiran saya. Cuman ketika kakak-kakak mahasiswa datang ke sekolah untuk memberikan sosialisasi universitas, terus saya lihat jurusan-jurusan di IPB ini kok unik-unik banget. Ada jurusan konservasi di kehutanan, ada manajemen hutan, silvikultur, terus jurusan-jurusan yang lain. Nah, di situ saya sudah mulai tertarik. Selain itu, sebenarnya dulu pikiran sederhana anak SMA masuk jurusan manajemen hutan, saya masuk kehutanan cuman karena saya capek banget harus sekolah, terus pelajarin matematika, fisika, kimia, terus kayak escape-nya itu adalah masuk jurusan yang kayaknya lebih banyak ke nature, ke lingkungan, jalan-jalan gitu. Ternyata itu jadi bahasanya seperti jalan lah yang akhirnya membuat saya jadi seperti ini. Kalau dulu sih awalnya cuma gara-gara iseng aja, kayaknya keren deh kalau masuk di IPB
terus ambilnya kehutanan, bisa jalan-jalan keliling Indonesia, dan selain itu juga fakultas yang saya ambil di IPB itu termasuk fakultas terbaik di Indonesia. Jadi memberikan benefit juga lah ke saya, walaupun sebenarnya awal milih cuman gara-gara keren aja. Cerita-cerita menarik waktu di Jerman, sebenarnya dulu saya tidak membayangkan kalau ternyata orang-orang Jerman itu nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Jadi sebelum saya berangkat ke sana dengan bekal bahasa Inggris saya ngerasa kayak oke, kayaknya nggak akan jadi sebuah masalah lah dalam bahasa. Karena saya bisa bahasa Inggris, orang-orang Eropa saya pikir bakal bisa bahasa Inggris juga. Ternyata waktu pertama kali saya datang ke Jerman, sedikit sekali orang yang bisa bahasa Inggris, termasuk di lokasi-lokasi publik seperti di airport, di stasiun. Jadi itu kesulitan banget sih. Waktu pertama kali datang dalam kondisi COVID, kita nggak kenal siapa-siapa, jadinya agak-agak kesulitan, mana bahasanya ternyata bahasa Jerman tuh sulit banget. Jadinya agak-agak kewalahan pas di awal-awal untuk mengetahui bahasanya. Selain itu juga dari Indonesia yang beriklim tropis, suhu 30 derajat, langsung ke Jerman pada saat itu waktu autumn ke winter, jadi suhu drop, terus homesick karena perbedaan waktu 6 jam. Selain itu juga ini sih yang paling susah, yang paling bikin saya kangen adalah makanannya. Ternyata saya nggak begitu cocok ya dengan makanan-makanan Eropa, termasuk makanan-makanan Jerman. Jadi walaupun awalnya saya mikir kayak saya mau enjoy nih hidup di Jerman, makan makanan Eropa, ya masih kangen sama nasi padang, nasi goreng, dan segala macamnya. Jadi itu sih struggle-nya untuk hidup di Eropa, maksudnya hidup di Jerman. Selain itu orang-orangnya baik sih, baik semua teman-temannya. Terus saya dapat improve skill saya di bidang keilmuan saya. Cuman makanan itu aduh susah banget untuk nyari nasi, apalagi nasi padang kayak gitu, itu susah banget. Jadi kayak selama di sana kadang pernah saya malam-malam nangis cuman gara-gara kayak pengen bakso, kayak pengen nasi padang, kayak kangen pempek gitu. Itu sih. Kalau nyeritain soal gimana strugglingnya untuk doktoral di umur yang masih mungkin secara psikologis, secara psikis tuh masih belum siap. Maksudnya saya masuk S3 itu mungkin sekitar umur 23 tahun. Di umur 23 tahun yang masih pengen main sama teman-temannya, harus berhadapan sama banyak profesor, harus diwajibkan untuk baca buku yang tebelnya agak nggak masuk akal. Jadi baca jurnal, baca buku, searching pengetahuan dan segala macam itu tuh tiap hari dilakukan. Sampai bahkan mungkin udah nggak pernah ngerasain yang namanya liburan tuh kayak gimana. Terus setelah dilalui, sebenarnya kalau di tahun-tahun pertama masih enjoy, karena kan 1 tahun pertama itu isinya kuliah ya, mata kuliahnya juga nggak banyak. Kayak saya 1 semester mungkin saya cuma ngambil 3 mata kuliah aja, walaupun memang dalam satu kelas yang paling bontot, yang paling kecil itu saya. Jadi saya ngerasa di situ kayak anaknya teman-teman saya gitu. Jadi saya diemong banget, dan banyak hal yang saya ambil di situ. Jadi tahun pertama masih enjoy. Mulai di tahun kedua, di saat mulai riset, ternyata ekspektasi dari dosen pembimbing, ekspektasi dari institusi, akademisi dan segala macam itu menuntut dokter tuh harus punya kualitas gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, harus yang namanya belajar tiap hari, baca buku tiap hari gitu. Di tahun kedua udah mulai stresnya, udah mulai capeknya, sampai puncaknya itu di tahun kemarin, di tahun 2021 bulan Oktober, saya tuh udah sampai ngehubungin orang tua saya bilang saya capek. Itu orang tua saya langsung nelpon yang kayak nangis, kenapa gitu. Karena memang saya nggak pernah sharing kalau saya capek sama semua ini, sama kewajiban yang saya harus tuntaskan gitu. Karena orang tua saya di rumah taunya ya anaknya sekolah, nanti lulus gitu. Berdarah-darahnya, sakit-sakitnya, nangis-nangisnya mereka nggak tahu. Sampai pada akhirnya saya harus ngomong nih sama orang tua saya. Saya minta didoain karena saya merasa itu capek banget, pengen nangis. Waktu itu bener-bener capek banget sih. Capek karena tiap hari harus baca buku,
tiap hari harus belajar. Selain itu juga saya ngerasa kayaknya saya nggak cukup deh untuk jadi seorang dokter gitu. Tanggung jawabnya tuh berat banget. Seorang dokter di usia pada saat itu saya masih 24 tahun, sepantas apa sih, saya setahu apa sih gitu. Saya ngerasa saya nggak tahu apa-apa, saya ngerasa saya nggak tahu banyak hal, baik di bidang remote sensing maupun di bidang kehutanan. Saya ngerasa saya nggak cukup. Jadinya sempat down banget, sempat capek sama diri saya. Terus akhirnya beraniin untuk curhat sama dosen pembimbing di sini yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua lah. Jadi saya curhat dan segala macam, dan beliau yang meyakinkan kalau saya ini worth it kok gitu. Saya itu pantas. Jadi setelah itu mulai nih, pas setelah saya curhat, setelahnya saya mulai dipanggilnya tuh udah bukan dengan nama saya aja, kan biasanya saya dipanggil Nitya atau Na atau Mbak. Saya sekarang udah semenjak itu saya dipanggilnya Mbak Dokter Kandidat. Jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri kalau saya ini pantas untuk ada di situ gitu. Sebenarnya motivasi itu datangnya dari diri saya sendiri sih, karena sebenarnya dari orang tua nggak pernah menyarankan untuk kayak lanjut S2, lanjut S3. Jadi di keluarga saya kayak maksimalnya tuh di sarjana. Sarjana tuh udah seperti strata pendidikan yang udah cukup sampai di situ, kerja, nyari uang, terus ya udah memulai kehidupan dan seperti itu. Terus sempat ada pada fase yang oke, setelah lulus S1 saya kuliah. Setelah lulus kuliah saya kerja. Cuman setelah saya kerja ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang ada di kepala saya. Kayak saya 4,5 tahun kuliah di IPB, jatuh bangun, ternyata yang saya kerjakan masalah-masalah yang harusnya nggak gini deh gitu. Jadi sisa idealisme saya tuh masih ada pada saat itu. Terus setelah itu sempat resign dari kerjaan. Terus saya apply untuk jadi asisten peneliti di Jambi. Waktu itu sekitar 2 bulan menjadi asisten peneliti dari Jerman. Dan ketika di sana saya tuh ngelihat orang-orang tuh begitu enjoy, begitu mencintai pekerjaannya as a researcher, sebagai peneliti. Mereka tuh happy banget ngelakuin itu. Jadi pas di situ saya ngelihat yang kayak ini keren banget gitu. Kayaknya Nitya akan jadi keren deh kalau bisa begini, bisa enjoy sama sesuatu hal yang dia cintai. Dan di situ saya juga merasa kayaknya apalagi untuk wanita memiliki pendidikan yang tinggi itu keren gitu. Makanya setelah itu kayak nyoba daftar beasiswa untuk S2 dan S3-nya, dan memang mungkin semesta merestui dan dapatlah beasiswa itu. Jadi sebenarnya itu inisiasinya atau dari mana datangnya ide untuk lanjut S2 dan S3 itu dari saya sendiri. Dan kebetulan memang dari Kemendikbud itu ada beasiswa yang membuat skema fast track antara S2 dan S3, jadi bisa langsung jadi satu paket. Jadinya ya saya jadi S3 seperti ini. Kayaknya kalau dibilang kenapa selalu berhasil, kelihatannya sih seperti itu ya, kayak beruntung banget. Nitya bisa lulus dokter 25 tahun, masih kecil udah jadi apa, udah lewatin. Kayaknya indah banget seperti itu. Cuman dibalik itu kegagalannya lebih banyak, capeknya lebih banyak. Kenapa bisa tough, bisa kuat dalam proses itu, proses yang saya jalanin untuk S2 dan S3 itu, saya tuh sempat berpikir dan realize, saya dididik dari awal, dari saya kecil itu emang itu yang jadi bekal saya, kenapa saya bisa sekuat sekarang. Karena kayak contohnya dulu waktu saya SMP, orang tua saya tuh memandang pentingnya pendidikan sehingga saya sekolah di tempat yang memang jauh banget kalau dari tempat saya tinggal gitu. Karena demi mendapatkan sekolah yang punya akreditasi yang baik. Jadi waktu saya masih SMP, umur berapa tahun ya, umur 11 tahun, anak kecil itu harus pulang pergi 40 kilo naik kendaraan umum, berangkat jam 5:30 pagi, pulang maghrib, dan itu tiap hari. Begitu juga dengan SMA-nya. Jadi ketika ngejalanin yang sekarang, itu yang jadiin saya jadi oke, yang kemarin-kemarin aja bisa, masa sekarang nggak bisa gitu. Jadi itu yang bikin mungkin saya jadi tough ya. Walaupun proses yang panjang itu, proses saya tiap hari kehujanan, proses tiap hari nangis dan segala macam tuh nggak pernah orang tahu. Taunya pokoknya tiba-tiba udah begini aja, tiba-tiba udah wisuda aja. Cuman dibalik itu prosesnya itu panjang banget, gagalnya lebih banyak, tangisannya juga lebih banyak, tapi itu proses yang memang harus dijalanin dan harus dinikmatin gitu.
tips untuk cepat lulusnya, kalau dari saya yang pertama, ngebangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Jangan pernah ngerasa takut sama dosen pembimbing sih, karena kayak saya sendiri udah nganggep ketiga dosen pembimbing saya tuh udah kayak orang tua saya sendiri. Jadi gak cuma tentang akademik, tapi masalah curhat-curhat remeh anak muda pun juga saya ngobrolnya sama beliau. Selain itu, biasanya mahasiswa-mahasiswa tuh suka takut kalau semuanya mau tanya. Contohnya kayak ketika nemuin masalah, ketika bikin tugas akhir, karena bingung ngenyelesainnya gimana malah kabur. Yang harusnya kan how to solve it adalah dengan tanya ke dosen pembimbing, ya ini harus digimanain, saya nggak bisa. Cuman itu malah yang dijadikan alasan untuk kabur dari dosen pembimbing, akhirnya kan malah makin renggang dan makin jauh gitu. Nah itu yang saya hindarin. Jadi sebisa mungkin saya selalu ngasih progres, walaupun progresnya sebenarnya contohnya kayak dalam 1 minggu saya kebingungan, ya kebingungan itu yang akan saya sampaikan gitu. Jadi ada progres per minggu yang saya lakukan. Jadi itu memang sudah seperti habit, dan juga saya udah bikin perjanjian kayak setiap minggu saya bakal ketemu dan akan ngasih tahu progres saya sampai di mana. Apapun itu, walaupun dalam 1 minggu itu ternyata saya cuma baca jurnal 10. Dari jurnal 10 itu saya sampaikan, dari jurnal ini saya nemu apa. Kalau saya bingung masalah ngolah data, ya saya akan nanya itu gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pinter-pinter nyari teman dan lingkungan sih, karena yang jadi support system banget ketika ngerjain tugas akhir tuh teman-teman. Jadi kebetulan saya juga punya teman-teman yang suportif. Jadi setiap di kampus, di luar kampus, kita sering kayak ngumpul di coffee shop, kita ngerjain tugas bareng. Kita ketika bingung ya kita cari bareng-bareng, kita bantu cari permasalahan-permasalahan itu tuh gimana ya cara ngejawabnya, gimana ya cara nyari taunya gitu. Jadi diskusi itu tuh terus ada gitu. Jadi kita dibiasakan untuk aktif untuk berpikir gitu. Jadi itu sih yang saya rasa yang ngebikin saya bisa lulusnya tuh cepet lah, satset gitu. Harapan untuk 5 tahun ke depan, kayaknya saya masih pengen jadi Nitya yang sekarang, jadi Nitya yang pengen tahu banyak hal, jadi Nitya yang masih pengen kemana-mana, masih pengen nyobain banyak opportunity untuk jadi researcher, peneliti, jadi team leader, untuk postdoc mungkin. Masih pengen nyobain banyak hal sih, pengen kemana-mana, masih pengen ngelakuin banyak hal, masih pengen mengeksplor keanekaragaman hayati di Indonesia, masih pengen bikin banyak jurnal, masih pengen jadi pembicara di international conference juga. Jadi kayaknya dalam 5 tahun ke depan saya pengen tetap jadi saya yang sekarang, tapi dalam kegiatan yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Kalau respon dari orang-orang terdekat, dari teman, dari keluarga, kalau dari keluarga sendiri, mereka bapak, ibu, keluarga besar kayaknya bangga banget ya, karena baru-baru ini kan kayak dapat spotlight yang banyak soal anaknya. Jadi beberapa kali, apalagi ketika berita-berita itu udah mulai muncul di Twitter, di Facebook, di Instagram, di koran bahkan. Jadi orang tua jadi ngerasa kayak bangga banget. Apalagi selain itu kan yang kecuali saya, orang tua juga dapat spotlight juga. Bahkan ibu saya sempat pada satu waktu dapat WA banyak banget untuk menyelamati, Bu selamat ya anaknya jadi dokter muda dan segala macam. Ayah saya juga dapat perlawanan sama seperti itu. Jadi itu mungkin experience yang nggak pernah dialami sebelumnya. Dapat spotlight dari masyarakat luas, dapat apresiasi yang besar, dan itu bangganya pasti luar biasa. Kalau dari keluarga saya, apalagi backgroundnya bukan yang high education yang kayak seperti apa. Orang tua saya cuman buruh pabrik dan guru SD, tapi ternyata mereka bisa punya anak yang sebegitunya lah istilahnya seperti itu. Jadi bangganya bangga banget. Selain dari keluarga juga di kampung saya tuh udah kayak yang itulah euforianya tuh euforia banget lah gitu. Kalau dari teman-teman saya, kalau teman-teman yang deket sama saya, mereka sebenarnya udah mengekspektasikan ya, maksudnya ya emang Nitya pekerja keras, dia nggak pernah mau berhenti, nggak pernah libur kemana-mana bawa laptop, jadi ya she deserve, dia worth gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman saya kayak teman SMA, teman kuliah S1 yang dulunya taunya saya nakal, badung, bolos ya, loh kok bisa? Jadi banyak ucapan-ucapan selamat, dan itu juga
happy untuk saya sendiri, walaupun mungkin beberapa merasa apa ya, kayak surprise gitu ya, karena dulu Nitya ini adalah orang yang biasa aja. Waktu SMP nggak pernah dapet ranking, SMA nggak pernah dapet ranking, terus kuliah juga biasa-biasa aja, kerjaannya ya mahasiswa pada umumnya lah, nggak menonjol dan segala macam. Ternyata baru berubah ketika kuliah S2 dan S3, baru nemuin jati dirinya, baru nemuin jalan hidupnya seperti itu, barulah bisa seperti itu. Jadi banyak yang terkejut lah istilahnya seperti itu, tapi mereka responnya positif semua sih. Jadi aku pun juga happy dengan respon-respon dari teman lama, sahabat, dan juga keluarga gitu. Pesan untuk anak-anak muda, kalau dari saya adalah jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Apapun itu, apa yang kalian cintai, apa yang kalian inginkan, jadilah versi terbaik dari diri kalian. Karena kita nggak bisa jadikan orang lain jadi jadi tujuan dari hidup kita. Kita harus punya tujuan, harus jadi role model untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun mungkin sebenarnya banyak banget, apalagi untuk teman-teman yang masih kuliah semester awal, kayaknya yang keren ini yang A gitu. Jadi orang-orang mempunyai stereotip yang A tuh keren, selain A enggak gitu. Padahal A, B, C, D, E tuh keren semua dari bidangnya masing-masing gitu. Jadi jadilah keren dengan cara kalian masing-masing, dengan usaha kalian masing-masing, nikmatin prosesnya, karena menjadi versi terbaik itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk diri kita gitu.